kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Di dalam surah Al-Waqiah ini ayat 63 ini, afara'aitum ma tahruzun, sudahkah engkau pikirkan apa yang engkau tanam? Jadi tadi kalau kita perhatikan, tanah yang Allah berikan kita itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita selaku manusia untuk kita kelola. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bagi kami itu bumi firasya sebagai hamparan. Hamparan di sini adalah tempat untuk berusaha. Tempat kita untuk berusaha. Dan kita selaku petani adalah profesi yang paling menentukan di dalam perkembangan kehidupan umat manusia. Kalau tidak ada petani yang tekun menanam, apa yang kita mau makan? Kalau tidak ada petani yang tanam padi di sawah, tidak ada petani yang tanam durian, tidak ada petani yang tanam buah-buahan, tentu kita tidak makan buah-buahan. Jadi profesi petani itu adalah profesi yang paling baik. Dan rata-rata para pengusaha, pejabat, apabila mereka ditanya apa yang kita inginkan, maka mereka berkata, wah, saya mau lahan yang luas, saya mau beli lokasi yang luas. Dan itu Allah abadikan dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan niza wal banin wal qanatiril muqantara ila akhiril ayat. Dan di situ ada juga, di situ adalah ladang yang luas, kebun yang luas. Nah, itu adalah keinginan kita. Makanya kita selaku petani, kalau sudah selesai lahan kita 1 hektar, kita mau lagi 2 hektar. Selesai kita tanam yang satu, kita mau tanam yang lainnya lagi. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti daripada ayat Al-Waqiah ini, Allah peringatkan, afara'aitum ma tahruzun, sudahkah engkau pikirkan apa yang engkau tanam? Jadi kita selaku umat Islam di malam yang ke-24 ini, mari kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihat menasihati terhadap kebenaran dan nasihat menasihati terhadap kesabaran. Yang pertama, apabila hendak kita menanam, sebaiknya tanaman yang kita tanam itu diperhatikan adalah sumber bibitnya. Bibit yang kita tanam itu betul-betul pertama hal yang halal, bersih. Kita minta kepada orang yang punya. Jangan kita tanam tanaman yang tidak bersih asalnya. Artinya hal yang tidak diminta harus dibersihkan, diminta dengan baik. Kenapa harus diminta dengan baik? Karena makanan itu, tanaman itu jika ditanam, kita makan dan dimakan oleh keluarga kita atau teman kita, bahkan kita jual. Kalau sumbernya tidak baik, maka itu akan mendatangkan dosa yang berkesinambungan. Jadi harus diperbaiki ini. Jangan dipandang kecil. Anggaplah tanaman pisang. Tanaman pisang itu kadang itu diambil begitu saja. Diminta, tidak diminta, diambil saja. Sebaiknya diminta dengan baik atau dibeli. Kenapa?
karena itu adalah lahan kebaikan. Kita tanam, dimakan oleh kita, dimakan oleh anak istri kita, atau kita berikan, sedekahkan, atau kita jual, itu adalah lahan sedekah. Lahan sedekah yang berkesinambungan. Jadi kita ini pada dasarnya adalah senantiasa melakukan amalan yang tiada pernah putus-putus. Termasuk diantaranya adalah apa yang kita tanam. Lanjutan firman Allah, "Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamughramun." Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Nah, ini sering kita jumpai ini, Pak. Bagaimana itu perasaan kita, Pak, kalau cengkeh kita sudah siap panen, tiba-tiba datang angin, sudah siap kita punya tangga untuk panen, kita lihat di kebun, tiba-tiba dia tumbang. Bagaimana perasaan kita? Dan itu tidak bisa dipaksakan, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus introspeksi diri bahwasanya rezeki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia banyak berzikir, banyak bertafakkur, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga kita ini selaku kepala rumah tangga, selaku ibu rumah tangga, ini kita harus saling menasehati di sini. Kalau ada tanaman, terutama itu para ibu-ibu, dia itu beli durian di pasar, dia suka, bagus kalau ditanam ini, bagus kalau dibibit ini. Nah, ini kepala rumah tangga juga demikian, selalu bertanam, bercocok tanam. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa seandainya engkau mengetahui bahwasanya besok akan terjadi hari kiamat, maka sore ini tetaplah engkau menanam. Nah, ini artinya Rasul ini memberikan gambaran betapa bagusnya yang bercocok tanam. Manfaat bercocok tanam, hasilnya itu kalau memang sumbernya bersih, asal bibitnya bersih, halal, hasilnya juga akan baik, akan menumbuh suburkan apa yang kita tanam dan membawa berkah dan berberkah. Nah, ini selanjutnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita tanam. Ada tanaman yang sekali panen. Ada tanaman itu hanya satu kali panen. Ada juga tanaman satu kali tanam tapi berbuah terus menerus setiap musim. Anggaplah kalau kita sekarang ini seperti coklat, cengkeh, durian, mangga dan lain-lain sebagainya. Dia itu hanya butuh, apa yang dibutuhkan di situ? Hanya air hujan. Jadi setiap selesai kita panen, datang lagi hujan, tumbuh lagi tunas baru. Setelah tumbuh tunas baru, kita menaruh lagi harapan, mudah-mudahan nanti ini setelah tunasnya ini jadi buah lagi. Jadi buah lagi ini, daun ini. Itu. Jadi petani adalah banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita petani. Banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu banyak anak petani yang berhasil. Banyak anak petani yang sukses. Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah sumber
pembiayaan dari orang tuanya itu betul-betul bersih dari hasil keringat orang tuanya. Nah, ini yang kita harus pelihara, dan itu adalah bagian daripada amal jariah sedekah kita selaku orang tua. Masya Allah, betapa sungguh luar biasanya Al-Quran, agama kita, agama Islam, yang memberikan kegembiraan terhadap jiwa-jiwa kita, hati-hati kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan itu adalah bagian daripada sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim. Dia senantiasa mengingat kepada Allah, baik di pagi hari, di siang hari, di malam hari, sedang duduk, berbaring, selalu memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang ke-24 ini dapat kita simpulkan, yang pertama, mari kita bersama-sama tingkatkan kesyukuran kita, iman kita dengan apa yang kita tanam. Mari kita senantiasa mensyukuri dari nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita berupa tanah yang kita tanami dan menghasilkan buah yang berbeda-beda dan rasa yang berbeda-beda yang dapat kita gunakan, dapat kita makan, dapat kita jual demi kesinambungan hidup kita. Yang kedua, apabila hendak kita menanam, hendaknya kita perhatikan apa yang kita tanam, terutama sumber tanaman itu, yaitu sumber yang halal. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama memperbanyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita tanam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal sedekah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.